Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di 10 Minute Morning Market Call IHSG untuk tanggal 3 Juni 2025. Kita berapa waktu ini tidak ada morning market call ya Bapak Ibu, tapi kita coba pagi ini. Tadi setelah saya sholat subuh saya baca-baca berita. Oke, ini agak mix, agak rancu nih. Kita harus lihat dulu sentimen apa yang terjadi di pasar saham Amerika untuk melihat bagaimana nanti pembukaan saham Indonesia hari ini untuk tanggal 3 Juni ya. Baik, ini dia Bapak Ibu untuk untuk market Amerika. Bapak Ibu kita bisa lihat kalau di Amerika ini cukup mix ya. Ini saya sudah profit taking di Tesla karena nanti kita lihat di Meta nih naik 3,6%. Jadi mix, kalau kita lihat dia mix ya Bapak Ibu, karena memang kemarin dia turun akibat pasar regional nih turun akibat eh, tarif dagang Donald Trump menyerang lagi, naikkan tarif dagang dengan Eropa ya 5%. Oke, nanti kita akan lihat detail saham-sahamnya Bapak Ibu. Kita lihat dulu beritanya. Nah, jadi ternyata eh, untuk indeksnya ini ada sedikit rebound. Setelah saya lihat tadi, oh ini dia sempat turun, lalu mendekati akhir-akhirnya dia naik ya. S&P naik 0,41%, Dow Jones 0,08 agak flat dia, Nasdaq naik cukup signifikan 0,67% ini ya Bapak Ibu. Lalu pas terakhirnya itu ada diharapkan Trump itu diskusi dengan inilah perang dagang lagi didealkan lagi diskusi. Nah, kemarin itu regionalnya jatuh ya Bapak Ibu karena Donald Trump mendouble tarif dari 25% menjadi 50%. Jadi Uni Eropa juga langsung menyerang Donald Trump. Eh, Sahamnya tadi saya sampaikan dia mix Bapak Ibu. Masyarakat investor ada kekhawatiran setelah dengan Eropa Donald Trump akan kembali nyerang Cina gitu. Lalu berita terakhir itu kita lihat yang penting juga adalah Jeremy Powell, the Fed Chair ya, the Fed Amerika itu mengatakan kepada Trump bahwa decision rate tidak bisa sesuai keinginan presiden gitu, tidak boleh politikal, harus berdasarkan ekonomi. Jadi inilah penegasan ini jadi agak lega sedikit untuk pasar saham Amerika dari sisi Donald Trump ingin segera menurunkan suku bunga supaya murah, tapi ternyata tegas dari The Fed Chair setelah The Fed Chair Jerome Powell mendapat bukan dukungan, kejaksaan di Amerika, uh, kejaksaan atau pihak Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung atau apa mengatakan bahwa The Fed Chair tidak bisa dipecat oleh Donald Trump. Jadi inilah kondisinya agak mix sedikit ya. Untuk pasar saham Indonesia kita lihat kemarin turunnya cukup dalam, sentimennya mix. Kalau menurut saya sih tidak ada sentimen, berkurang sentimen pendorongnya. Jadi dia turun cukup dalam karena memang menunggu saatnya dia akan koreksi. Kalau nggak koreksi dia tidak akan naik. Lagi pula kita mencatat bahwa BPS inflasi kita melemah. Nah, ini melemahnya harus dilihat apakah memang harga-harga murah atau hal lain. Ternyata aku dibaca dari atau mendengar daripada analis karena tingkat pengangguran meningkat, daya beli melemah, orang tidak punya duit untuk membeli atau bertukar trade yang sebelumnya misalnya beli Pepsodent sekarang pakainya Ciptaden jadi lebih rendah untuk bertahan hidup. Nah, ini tidak baik ya untuk ekonomi. Inflasinya turun karena hal yang tidak baik ya. Jadi menyebabkan nanti pabrik-pabrik tidak lagi bisa meningkatkan produksinya karena deflasi. Ini berbahaya ya. Kalau tidak ada aksi dari pemerintah untuk meningkatkan belanja, baik belanja pemerintah, bahaya. Kalau nggak ada bantuan-bantuan berbahaya. Lalu trade balance kita memang surplus, tapi surplusnya berkurang. Nah, ini juga tidak baik ya Bapak Ibu. Dan di sini juga berita terakhir Kepler ya Bapak Ibu itu mencatat bahwa ekspor thermal coal turun Indonesia. Ini kalau yang thermal coal itu kan ADMR ya dan lain-lainnya. Oke, ini aja berita kita.
Bapak Ibu, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melihat saham-saham Amerika. Baik, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Pertama kita akan cek dengan Speedo Dow Jones ya, DJIA. Kita bagaimana Speedo Dow Jones? Speedometernya untuk Dow Jones end of di tanggal 2 Jun dia adalah di zona grid. Artinya demand-nya saat ini di Dow Jones lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan VPA DJIA. Mudah-mudahan bisa 10 menit saja. Nah, jadi Dow Jones ini ada peningkatannya Bapak Ibu. Makanya IHSG kita walaupun kemarin-kemarin itu bulan Mei, bulan Mei dia tidak jatuh. Dia tetap positif. Saat ini speedometernya berada di zona grid. Oke, kita lihat sekarang Apple, VPA, AAPL. Tadi kita lihat mix ya. Nah, bagaimana mereka mixnya ini? Oke, untuk Apple, kita lihat dia ditutupnya positif ya, sempat dia positif lah ini Bapak Ibu kita lihat ya. Tapi sayang volumenya rendah ya di sini. Nanti kalau dia mau beli, kalau menurut saya Apple sih mungkinan dia sideways, nggak susah juga dilihat ini penentuannya antara batas bawah 193 dengan 213 ya. Jadi mau main nge-swing saja ini Apple. Kita lihat tadi VPA MSFT Microsoft. Nah, Microsoft naik tinggi ya, naik terus dia tetap positif jadi ya mix dia. Kita lihat di sini ada gapnya besar. Ini agak rentan ini ya, Bapak Ibu. Kalau beli Microsoft ini sudah ketinggian ya. Volumenya juga di bawah rata-rata. Jadi kalau mau Microsoft ya tunggu sajalah. Yang mau profit taking sudah saya Tesla sudah profit taking sebagian. Kita lihat VPA TSLA. Di mana saya profit taking? Nanti kita lihat yang lainnya. Nah, di sini memang targetnya adalah yang ini. Kena dia ya, Bapak Ibu. Saya kena di sini ada supply. Kena di sini. Tanggal 27 kalau nggak salah saya kena ya. Lumayan lah nanti saya akan tunggu lagi apakah dengan tarif metal ini harga mobil akan terdampak ya. Jadi impor mobil produsen mobil akan terkena termasuk Tesla yang menggunakan baja. Ini turun lagi ke bawah nanti belinya di bawah lah. Oke, kita lihat dengan VPA Google. Google low high sudah berjalan ya, dia koreksi dulu. Kalaupun dia menjadi the best time for buying, dia akan turun untuk memberi second chance to buy. Jadi sampai 163 kita bisa tunggu. Tapi ini ada gap ya. Di bawah ada gap enggak? Ya, dia kalau turun sampai bawah ini juga masih tetap low high. Targetnya ini ada gap ya untuk Google. Lalu kita lihat dengan VPA. Yang tadi naik apa? Meta ya? Coba Meta. Meta itu Facebook, WhatsApp. Ada nggak Meta? Meta ini agak bingung nih dengan Meta infrastruktur. Tapi kalau di sini kita ambil saya Meta Facebook. Naiknya tinggi ya, Bapak Ibu. Lihat. Dia jebol. Banyak gapnya juga dia jebol. Target jual ya di sini lah. Ini ada sell mother candle warna di sini. Kalau pegang Meta. Sekarang kita lihat mulai ke ini ya. VPA AMZN. Oke, tinggal sedikit lagi. Kita ambil finance nanti sama oil and gas. Amazon positif Bapak Ibu, tapi volumenya rendah. Ya, ini sama ini kena profit taking dia turun sedikit. Kita lihat dengan VPA BRKB. Warren Buffett setelah dia keluar dari sana ya, ini menarik. Oh, dia turun terus nih Bapak Ibu ya. Mantul di lower downchian. Ini kalau dia jebol maka dia rentan untuk ke bawah. Kita lanjut dengan VPA JP Morgan, GPM. Habis itu oil and gas. Udah 9 menit.
Wah, JP Morgan juga naik Bapak Ibu. Jadi kalau dia ternyata nanti close di bawah ini, maka misalnya close di sini maka kita akan punya pattern di puncak high. Ini adalah low, ini adalah low, high, low. Ini adalah low terhadap high. Kalau dia jebol maka kita punya lower low. Nah, ini pattern awal untuk dia turun ke bawah. Dan di bawah ini ada gap-gap ya. Kita lihat dengan oil and gas ya, ExxonMobil. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri ya di Telegram botnya. Tapi itulah tadi kesimpulannya, ini agak mix. Banyak yang ditutup positif. Nah, untuk oil and gas ditutupnya positif, tapi perlu dicatat dia ada opening gap up ya. Nah, ini bagaimana ini? Oh, di bawah ini ada rejection, ini demand zone. Kalau dia jebol ke bawah, kita tunggunya di sini saja nih 98. Tapi saya kurang berminat juga, walaupun kerja di oil and gas, dia kurang berminat dengan fluktuasi kalau di pasar saham Amerika ya, dengan oil and gas. Kalau di sana bagus, kalau Amerika ini kalau kita mau pilih itu teknologi lah ya, yang berbau teknologi. Nggak ada lawan masalahnya, kecuali perlawanan dari Cina. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk morning market call hari ini. Semoga bermanfaat. Kita cek dulu, tunggu. IHSG gimana? Lupa. VPA, composite. Persiapan kita untuk pagi ini, kita sudah melihat pasar saham Amerika, agak mix ya. Jadi kita harus cari, kalaupun dia turun, karena tidak turun dalam, tergantung hasil pembicaraan dengan Uni Eropa, ya gap inilah. Kalaupun jangan lupa pasang buy on weakness. Mungkin ada technical rebound ya, karena ada gap di atas, dia bisa tutup dulu baru turun lagi ke bawah. Oke, itu saja catatannya. Kita ambil yang terdekat aja lah dulu, jangan mulu-mulu turunnya ke bawah. Karena kecuali tadi pasar saham Amerika jatuhnya sangat dalam, ternyata ada rebound ya. Jadi itu masukan untuk kita semua ya. Rapatkan stop loss ya, jangan lupa. Itu saja. Semoga semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.